Setelah satu gerakan, semua makhluk kosong di langit perlahan jatuh ke tanah. Suara Yaza masih menggema di telinga Feng Tianxing. Ya, benar, semuanya begitu cepat sehingga Yaza tercengang setelah tanggapan ini. Baginya, itu adalah keajaiban. Hanya kekuatan tempur seperti dewa sejati yang dapat diwujudkan dengan cara ini. Saat Feng Tianxing perlahan menarik tangannya, Yaza tampak ketakutan. Apakah ini kekuatanmu? Feng Tianxing tersenyum ringan. Iya dan tidak, itu hanya sekelompok boneka yang dikendalikan. Mereka tidak cukup kuat, jadi secara alami mudah untuk dihadapi. Ayo pergi, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku ingin membawamu ke tempat lain untuk mencoba. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing memimpin Yaza untuk menyelinap jauh-jauh, menuju sarang makhluk kosong. Karena pada jarak yang begitu jauh, Fight Creatures tidak dapat mendeteksi petunjuk dengan segera, jadi mereka harus mendekat. Selama Anda mengetahui batas jarak gangguan makhluk kosong di depan Anda. Ketika Feng Tianxing bertarung lagi di masa depan, dia tidak akan pernah membiarkan bawahannya kehilangan nyawa. Untuk Feng Tianxing, ini adalah nilai akhir Yaza. Bagi Yazar, ini juga merupakan kesempatan terakhirnya untuk memainkan nilainya sendiri. Entah hidup dalam kesakitan di bawah siksaan batu kecubung kosong, atau mati dengan terhormat. Jelas, Yazar memilih yang terakhir. Oke, aku akan mendengarkanmu kali ini. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku percaya padamu. Setelah selesai berbicara, Yaza diam-diam mengikuti di belakang Feng Tianxing, memungkinkan dia untuk memimpinnya di sebidang tanah yang ditempati oleh kehampaan. Bingung, tanpa mengetahui tujuan mereka, Yaza percaya bahwa Feng Tianxing tahu kemana tujuan mereka. Kali ini, dia berkendara sejauh puluhan mil jauhnya, sampai dia tiba di hutan lebat yang luas. Feng Tianxing menepuk bahu Yaza. Ikutlah denganku, pahlawan hebat tidak bisa mati begitu saja, atau aku akan terlihat tidak kompeten. Yaza tiba-tiba menoleh dan menatap Feng Tianxing dengan ekspresi bingung. Feng Tianxing hanya tersenyum ringan. Pernahkah kamu mendengar tentang metode avatar? Ini adalah metode yang paling umum di antara manusia. Ini hanyalah avatarku. Sekarang aku akan membawamu untuk melihat tubuh utamaku. Dia dapat membantumu menyelesaikan masalahmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Yaza merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya. Segera, situasi Yaza dalam bahaya. Jika bukan karena tubuh iblis yang sekuat sebelumnya, Yaza bisa yakin bahwa dia akan mati saat ini. Pengadilan kematian. Dengan geraman rendah, tiruan Feng Tianxing mengendalikan tubuhnya dan bergegas keluar. Saat berikutnya, kedua kesadaran bertukar satu sama lain, dan Feng Tianxing mendapatkan kembali kendali atas pengadilan Dewa Guntur. Tidak dapat disangkal bahwa guntur yang menyala-nyala melesat ke tubuh Yaza, langsung membersihkan batu kecubung yang baru saja akan bergerak. Selain tubuh Yazar yang hancur, tidak ada ancaman. Di belakang Feng Tianxing, 20.000 setan muncul bersama. Mereka muncul di sini dengan rapi, yang mengangkat semangat Yaza. Ini, Feng Tianxing tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yaza. Kerja bagus, kali ini aku mencoba sarana kehampaan. Namun, posisi kita telah terungkap. Semua iblis mematuhi perintah dan meninggalkan tempat ini bersama Yaza. Aku akan terus memblokir serangan makhluk kehampaan. Aku juga memintamu untuk membawa Yaza kembali dengan selamat untukku. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing menyapa avatarnya, dan terbang ke kejauhan satu demi satu. Setelah beberapa saat, semburan guntur yang menyala-nyala berubah menjadi ribuan pita di langit, menyapu. Dewa Feng Tianxing ada di sini, dan makhluk kosong secara alami tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Makhluk kosong yang tak ada habisnya seperti gelombang binatang buas yang tak ada habisnya, dan jumlah yang menakutkan bahkan membuat mereka berkumpul menjadi monster besar. Hanya untuk merobek sedikit daging dan darah dari tubuh Feng Tianxing. Tapi bagaimana tubuh Dewa Petir bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Rolling Thunder mengawal Feng Tianxing, bertarung dan mundur dengan makhluk kosong. Pertempuran ini meninggalkan jalan tak bernyawa sepanjang ribuan meter di wilayah Feng Tianxing. Di ujung jalan ini, ada lubang besar yang dalam, dan batu kecubung yang pecah dapat dilihat di mana-mana di dalam lubang yang dalam. Feng Tianxing, seluruh tubuh mundur. Makhluk kosong itu baru saja mendengar apa yang diperintahkan Feng Tianxing sebelumnya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang direncanakan Feng Tianxing setelah dia pergi dengan tiruannya. Avatar melarikan diri langsung ke hutan lebat, memanfaatkan kebisingan yang dibuat oleh Feng Tianxing, dan menyapu ngarai sepanjang jalan. Langsung ke jalan untuk menemukan tawanan surga. Sekarang bahaya di sisinya telah diangkat untuk sementara waktu, dan makhluk kosong dari sisi tahanan juga telah dipanggil. Ancaman dari sisi tahanan dapat dikatakan telah berkurang berkali-kali lipat dalam sekejap. Jika ada laksamana yang dapat dipercaya sekarang, itu adalah Laksamana yang berada di bawah yurisdiksi penjara Zutian, dan tidak lain adalah Laksamana Ming. Membentuk aliansi dengannya dan menyerang bola balik, ini adalah cara termudah yang dapat dipikirkan Feng Tianxing untuk memecahkan situasi.
Metode ini dapat menahan Void di tepi ngarai, menjauhkan medan perang dari wilayah iblis. Selama kehampaan tidak memiliki kesempatan untuk menelan sejumlah besar iblis, kekuatannya sebenarnya tidak perlu ditakuti. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah reaksi para laksamana lainnya, dan berapa banyak iblis yang bertahan di tangan mereka. Di Gunung Rumah Laksamana, ratusan iblis sibuk tanpa henti, mengirimkan batu roh di tangan mereka ke lingkaran sihir jauh di dalam gunung. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu cahaya bersinar. Feng Tianxing mengangkat tangannya, dan bawahannya berhenti sibuk sejenak. Sudah hampir waktunya, saatnya memberitahu iblis apa yang saya ketahui. Kali ini, bukan hanya pertempuran kita, tapi pertempuran seluruh ras iblis. Dengan pengalaman pertempuran konfrontasi langsung dengan makhluk kosong di ngarai, Feng Tianxing yakin bahwa, selain iblis tingkat tinggi, dia adalah orang yang paling mengetahui kekosongan. Kecemerlangan jatuh, dan di depan Feng Tianxing, tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik, dan ada setan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Entah mereka malu atau lelah, dan tak satu pun dari mereka terlihat santai. Baru pada saat tirai tipis terangkat di depan mereka, ada sinar di mata mereka. Mereka yang dapat mengaktifkan lingkaran sihir dan mengirimkan informasi ke iblis lain saat kehampaan menyerang. Tidak peduli seberapa buruk mereka akan mengusir laksamana kehampaan untuk sementara. Jika dia membagikan pengalamannya pada saat kritis ini, itu mungkin menyelesaikan masalah saat ini. Siapa yang memulai percakapan ini? Aku ingat butuh jutaan batu roh untuk menggunakannya sekali. Manusia suka melemparkan batu roh. Jangan bicara, karena dia muncul saat ini. Itu pasti bukan gosip. Tunggu saja. Mungkin monster tua akan bergerak. Di bawah tatapan laksamana yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, gambar Feng Tianxing muncul di tirai cahaya.